Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi Ibu Niken serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam pendekatan dalam kajian puisi. Adapun anggota kelompok 5 diantaranya, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Adbel Junis Diranggata Sitinjak, lalu ada Agnes Fitri, lalu ada Dini Ayudistira, lalu ada Fadel Azhar Atararik, dan yang terakhir ada Naftali Jasmine. Baik, di dalam macam-macam pendekatan dalam kajian puisi ini, kami akan membahas ada 4 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan struktural, yang kedua ada pendekatan arketipal, yang ketiga ada pendekatan elektik, yang keempat ada pendekatan emotif. Baik, di dalam pendekatan kajian puisi ini yang pertama ada pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini akan dibahas oleh rekan kami, Fadel Azhar Atararik. Untuk Fadel, saya persilakan. Baik, terima kasih Adbil. Untuk materi yang pertama adalah tentang pendekatan struktural. Pendekatan struktural dinamakan juga sebagai pendekatan objektif atau pendekatan analitik. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu alat untuk mengkaji puisi berdasarkan struktur yang membangun puisi tersebut. Pendekatan ini melakukan penelaahan secara intrinsik atau dari dalam karya itu sendiri. Maka yang harus dikaji dalam pendekatan ini yaitu berupa aspek tema, alur, latar, penokohan, gaya penulisan, serta hubungan harmonis antar aspek yang mampu membuatnya menjadi satu karya. Theo berpendapat bahwa analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, mendetail, dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua nasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang menyeluruh. Baik, berikutnya adalah tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengkaji puisi menggunakan pendekatan struktural. Yang pertama adalah menentukan puisi yang akan kita kaji. Yang kedua adalah menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam kajian puisi. Yang ketiga adalah menganalisis puisi. Dalam hal ini kita dapat menganalisis dari segi struktur fisik, yaitu wujud puisi, diksi, kata konkret, gaya bahasa, dan citraan. Yang pertama yaitu adalah wujud puisi. Yang kedua ada diksi. Dalam diksi kita dapat mengkaji, meneliti puisi melalui penggunaan lambang, verifikasi, rima, dan irama. Selanjutnya ada gaya bahasa. Dalam gaya bahasa kita meneliti penggunaan majas yang terdapat di dalam puisi yang kita teliti, seperti pembandingan, metafora, perumpamaan, alegori, personifikasi, metonomia, sinekdoki, dan majas yang lainnya. Selanjutnya ada kata konkret. Dan selanjutnya ada citraan. Dalam citraan ini kita dapat meneliti tentang bagaimana citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan penciuman, citraan perabaan, citraan pengecapan. Selanjutnya ada yang langkah keempat, yaitu menginterpretasikan puisi. Setelah mendapatkan data dari hasil analisis yang dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap puisi. Interpretasi merupakan proses memaknai puisi dengan mendeskripsikan struktur puisi. Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi atau data yang telah kita dapat setelah melakukan analisis, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan, perlu diperhatikan bahwa kesimpulan adalah menggambarkan hasil secara keseluruhan atas kajian yang telah dilakukan terhadap puisi yang dianalisis, yaitu berupa pemaparan hasil atau data yang kita telah dapatkan saat menganalisis puisi. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadel untuk pemaparan materi mengenai pendekatan struktural pendekatan kita yang pertama ini. Selanjutnya ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan arketipal.
di mana pendekatan arketipal ini akan dibahas oleh rekan kami, Agnes Safitri. Untuk Agnes Safitri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Agnes Safitri akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan arketipal. Pendekatan keimanan artinya sejauh mana keimanan penyair dan masyarakat yang dituangkan dalam sebuah puisi. Pengertian arketip setidaknya berasal dari dua bidang, yaitu antropologi dan psikologi. Dalam studi antropologi oleh James George Frazer, arketip diartikan sebagai pola-pola esensial dalam mitos dan ritual yang berulang pada legenda serta upacara-upacara berbagai macam kebudayaan. Sedangkan dalam psikologi oleh Carl Gustav Jung, arketip diartikan sebagai imaji primordial atau residu psikis dari tipe-tipe pengalaman yang berulang pada kehidupan umat manusia generasi terdahulu dan tetap hidup dalam ketaksadaran kolektif atau collective unconscious generasi kini. Sementara itu, dalam kajian prosa naratif, istilah arketip diartikan sebagai desain naratif, tipe tokoh, imaji, situasi dalam cerita yang berulang kembali dan dapat diidentifikasi dari sejumlah objek kajian. Jadi, yang dapat kita ketahui, pendekatan arketipal ini adalah pendekatan yang diperlukan untuk meneliti dan memahami kehadiran sastra tradisional. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Agnes untuk pemaparan materi kali ini mengenai pendekatan arketipal. Dan selanjutnya yang ketiga ada pendekatan eklektik. Nah, pendekatan eklektik ini akan dibahas oleh rekan kami, yaitu Dini Ayudhistira. Untuk Dini Ayudhistira, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Dini Ayudhistira akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik ini bisa dibilang juga dengan pendekatan pendidikan. Artinya, sejauh mana unsur-unsur pendidikan yang disampaikan oleh si penyair dalam sebuah puisi dapat atau mampu diserap oleh si pembaca puisi dalam bentuk amanat. Menurut Norcross, pada tahun 1987, eklektik didefinisikan secara sederhana dalam bentuk penggunaan lebih dari satu pendekatan untuk penanganan masalah. Dalam linguistik, pendekatan eklektik ini dipakai dalam melahirkan prinsip-prinsip pokok pengajaran bahasa yang didasarkan pada berbagai metode, tidak bisa berubah-ubah. Prinsip-prinsip umum tersebut kemudian dipadukan dengan prinsip-prinsip khusus dalam pengajaran suatu bahasa tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan eklektik di sini bukan menggabungkan semua metode yang ada sekaligus, melainkan bahwa metode tertentu dipandang dapat mengatasi kelemahan metode yang lainnya, sehingga penelitian dan pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Jadi, pendekatan eklektik ini merupakan pendekatan yang dipandang dapat mengatasi kelemahan pendekatan yang lainnya. Dan juga, pendekatan eklektik ini digunakan sebagai pengkaji unsur-unsur pendidikan yang ada dalam sebuah karya sastra puisi yang ditulis oleh si penyair, yang dimana bermanfaat untuk menyampaikan pesan yang baik kepada si pembaca puisi. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini yang sudah memaparkan materi mengenai pendekatan eklektik. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada pendekatan emotif. Nah, pendekatan emotif ini akan disampaikan oleh rekan kami, Naftali Jasmine. Untuk Naftali Jasmine, saya persilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Naftali Jasmine. Saya akan memaparkan materi pendekatan emotif. Pendekatan emotif.
Pendekatan emotif merupakan usaha menemukan unsur-unsur yang dapat memunculkan emosional dan perasaan pembaca yang berupa keindahan, gaya bahasa seperti metafor, simile, maupun penataan setting yang menarik, serta yang berhubungan dengan isi gagasan, alur, dan penokohan. Penikmatan keindahan juga dapat berhubungan dengan penyampaian cerita, peristiwa, maupun gagasan tertentu dan menarik. Pendekatan emotif disebut bersinggungan dengan teori atau pendekatan emotif dan ekspresif. Hal ini terjadi karena seperti telah dipahami, pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha memahami dan menghayati unsur-unsur yang mampu menggugah atau mengajak emosi pembaca. Sementara unsur-unsur yang mampu memberikan ajukan emosi tersebut pada dasarnya adalah unsur-unsur yang hadir dari kedalaman emosi pengarang serta daya ekspresi pengarang dalam mengolah segala realitas yang ada dan mungkin ada dalam kreasi penciptaan. Yang ketiga, dibutuhkan keunggulan dan keutuhan dalam memperhatikan, menyelidiki, dan mengenali sehingga kita bisa menggambarkan dan menceritakan makna yang terkandung dalam setiap baris karya sastra. Yang keempat, setelah cara 1, 2, dan 3, maka kita mengetahui emosi apa saja yang terkandung dalam karya sastra prosa tersebut. Yang kelima, kemudian setelah mengetahui, kita harus mempunyai kepekaan batin, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan terhadap karya sastra prosa tersebut, sehingga kita dapat lebih mendalami dan menjiwai karya sastra yang kita analisis. Baik, saya Naftali Jasmine telah selesai memaparkan materi. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Naftali Jasmine yang sudah memaparkan materi kita yang terakhir, yaitu pendekatan emotif. Baik, adapun kesimpulan kita pada macam-macam pendekatan dalam kajian puisi ini, yaitu para apresiator menggunakan pendekatan sebagai suatu landasan atau prinsip dasar terhadap karya sastra. Tentu saja dengan berbagai macam pendekatan, tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Keanekaragaman pendekatan yang digunakan lebih banyak ditentukan oleh tujuan dan yang akan diapresiasi melalui teks sastra. Landasan teori yang digunakan dalam kegiatan apresiasi dan bagaimana kegiatan apresiasi itu berlangsung. Baik, semua materi mengenai macam-macam pendekatan dalam kajian puisi ini telah kelompok kami sampaikan, yaitu diantaranya ada pendekatan struktural, pendekatan arketipal, pendekatan elektik, dan pendekatan emotif. Kami berharap untuk teman-teman semua dapat memahami apa yang telah kelompok kami paparkan hari ini. Sekian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi.